Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam masalah nafaqah. Di dalam masalah nafaqah, wa an Hakim, dan kita akan mengambil sebuah hadis dari Hakim bin Muawiyah al-Qushairi. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an Nabihi radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasul. Oh, bukan itu. Wa an Nabi Hurairah, sorry. Dia di hadis yang 991. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wala yukallafu minal amali illa ma yutik. Wala yukallafu minal amali illa ma yutik. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba sahaya berhak diberi makanan dan minuman dan tidak boleh dibebankan pekerjaan di luar kemampuannya. Ayolah wal akhwat, hamba sahaya dulunya itu diakui di dalam Islam. Perbudakan dulunya diakui di dalam Islam, tetapi Islam senantiasa menjadikan yang namanya hamba sahaya itu adalah sesuatu yang memang dibebaskan. Makanya kalau antum lihat, banyak sekali kafarat itu adalah membebaskan hamba sahaya. Kafarat sumpah misalnya, kafarat sumpah kan salah satunya adalah membebaskan yang namanya hamba sahaya. Kemudian nazar juga salah satunya adalah membebaskan yang namanya hamba sahaya. Dan yang namanya perbudakan ini terjadi dikarenakan adanya peperangan. Perbudakan terjadi karena adanya peperangan. Jadi kalau seandainya terjadi sebuah peperangan, pihak yang kalah itu akan menjadi hamba sahaya ataupun budak, ataupun hamba sahaya bagi orang yang mengalahkannya. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang bersama orang-orang non muslim, maka non muslim yang kalah ini akhirnya menjadi hamba sahaya bagi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kaum wanita dan anak-anak mereka itu menjadi ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kalah di dalam peperangan tersebut, sehingga mereka menjadi tawanan. Ketika mereka menjadi tawanan, maka secara otomatis mereka menjadi hamba sahaya bagi orang-orang yang mengalahkan mereka. Ini adalah sebuah konsekuensi yang terjadi di dalam sebuah peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika tawanan-tawanan tersebut menjadi hamba sahaya dibawa kepemilikan kaum muslimin, maka Islam juga mengaturkan hak-hak bagi mereka. Ya, Islam mengaturkan hak-hak bagi mereka. Dan ada larangan di dalam Islam untuk menjual ataupun memperjualbelikan orang-orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu yang tidak menjadi hamba sahaya. Ada larangan untuk memperjualbelikan yang namanya orang-orang yang merdeka. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, ana khasmun man ba'a hurran fa akala thamana. Saya akan menjadi musuh pada hari kiamat bagi orang-orang yang menjual hamba sahaya sekaligus memakan harganya. Artinya memakan hasil daripada penjualan hamba sahaya tersebut. Maka di dalam Islam hamba sahaya diakui.
Ya, hamba sahaya diakui. Tetapi Islam senantiasa berusaha untuk menghapuskan yang namanya hamba sahaya, dan itu kita bisa lihat bahwasanya kebanyakan yang namanya kafarah di dalam Islam itu salah satunya adalah membebaskan ataupun memerdekakan hamba sahaya. Maka ketika hamba sahaya itu ada di dalam Islam, maka Islam pun mengatur mereka hak-hak mereka. Salah satu yang diatur di dalam Islam di sini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuh. Artinya hamba sahaya berhak untuk diberikan makanan dan minuman serta pakaian. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak-hak yang mereka perlu untuk terima, mereka tetap kita anggap sebagai manusia. Mereka tetap kita anggap sebagai manusia dan kita tidak boleh menganiaya mereka, kita tidak boleh menzalimi mereka. Bagaimana bentuk penganiayaan terhadap mereka? Tidak memberikan makan misalnya, tidak memberikan minuman misalnya, bahkan mungkin tidak memberikan yang namanya pakaian. Tetap, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum ikhwanukum ja'alahullahu lakum tahta aidikum. Mereka adalah saudara-saudara kalian, hanya saja mereka berada di bawah pengawasan kalian. Mereka ini bisa diperjualbelikan, ya, dan mereka mempunyai hak-hak. Salah satu haknya tadi itu adalah diberikan makan dan minum. Yang kedua diberikan pakaian. Dan yang ketiga, la yukallafu minal amali ma la yutik. Tidak boleh dibebankan sebuah pekerjaan yang mana mereka tidak mampu untuk mengerjakannya. Dan inilah Islam. Islam sampai mengatur hal-hal seperti itu. Dan disinilah kita lihat betapa indahnya Islam. Anda tidak akan pernah mendapatkan sebuah aturan agama yang ada sebelum Islam dan seindah Islam berkenaan dengan masalah hamba sahaya ini. Kalau kita berbicara masalah hamba sahaya, Pak, pembangunan yang namanya piramida di Mesir itu oleh Fir'aun, berapa banyak orang yang meninggal. Pembangunan tembok di Cina, berapa, mungkin kalau nggak salah puluhan ribu ya, puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang harus kehilangan nyawa demi membuat yang namanya bangunan-bangunan tersebut, karena mereka adalah hamba sahaya. Ya, orang-orang Afrika dulu dijadikan hamba sahaya oleh orang-orang Eropa, bahkan mereka dibunuh. Ya. Tetapi Islam mengatur hal itu semuanya. Islam adalah agama yang sangat santun. Islam adalah agama yang sangat sopan, dan Islam mempunyai akhlak tertentu terhadap hamba saya tersebut. Padahal mereka adalah milik kita. Padahal mereka adalah memang betul-betul sepenuhnya di bawah pengawasan kita. Kita boleh memperlakukan terhadap mereka apa saja yang bisa kita lakukan. Tetapi ternyata Islam juga mengaturnya sedemikian rupa. Saya sebenarnya kalau seandainya kita berbicara tentang masalah hamba sahaya ya, hamba sahaya kan sekarang sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada yang namanya hamba sahaya sekarang. Kalau tidak salah ya, saya kira sudah tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya di seluruh penjuru dunia. Wallahu ta'ala alam, kalau ada di salah satu negara, wallahu ta'ala alam. Tapi yang kami kenal sudah tidak ada yang namanya hamba sahaya. Maka mungkin saya mau kiaskan ini, Pak. Saya mau kiaskan ini dengan kalau seandainya Anda pikirkan Anda mempunyai pembantu di rumah. Anda mempunyai pembantu di rumah. Pembantu di rumah itu bukan hamba sahaya. Pembantu di rumah bukan hamba sahaya. Pembantu di rumah bagaikan pegawai bagi kita. Pembantu di rumah itu dia adalah orang ataupun manusia yang merdeka, yang sama kedudukannya dengan kita. Hanya saja mungkin dia kurang beruntung. Kurang beruntungnya dikarenakan mungkin karena kemiskinan, sehingga dia akhirnya bekerja di bawah Anda. Tetapi bukan berarti ketika kita menggaji mereka, kita boleh semena-mena terhadap mereka. Kita boleh berbuat kezaliman terhadap mereka. Kalau seandainya Nabi saja mengatakan kepada kita berkenaan dengan yang namanya pembantu, bukan pembantu ya, hamba sahaya, hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Nabi mengatakan demikian. Mereka adalah sama dengan saudara-saudara kalian. Hanya saja Allah menjadikan mereka di bawah pengawasan kalian, di bawah kekuasaan kalian. Itu berkenaan dengan hamba sahaya. Saya kira
untuk seorang pembantu rumah, kita perlu tempatkan dia sama rata dengan kita. Mereka perlu makan, mereka perlu minum, mereka perlu pakaian. Kalaupun seandainya mereka melakukan yang namanya pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan sampai membebankan kepada mereka sebuah pekerjaan di atas kemampuan mereka untuk melaksanakan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah saya sebenarnya cukup bersyukur dan saya cukup mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ikhwah ataupun orang-orang yang ada di Singapura ini. Perhatian mereka terhadap pembantu rumah itu masya Allah sangat tinggi saya lihat. Ya, artinya mereka menghormati, mereka tetap menganggapnya sebagai saudara mereka. Masya Allah, saya salut di situ. Ya. Ya. Tetapi jangan sampai tadi itu. Kalau seandainya pun mereka bersalah, ya, kalaupun seandainya mereka bersalah, maafkanlah mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya yang namanya pembantu itu bersalah, pernah Nabi ditanya berapa kali kami harus memaafkan pembantu, berapa kali kami harus memaafkan pembantu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maafkan mereka sampai 70 kali. Maafkan mereka sampai 70 kali. Bayangkan 70 kali Pak dalam satu hari. Dalam satu hari saya 70 kali. Ya manusia namanya ya, tempatnya salah dan dosa. Ya, tempatnya salah dan dosa. Tidak perlu sampai dimarahi, tidak perlu sampai dipukuli, tidak perlu sampai dianiaya. Ya. Wa naudzubillah, dan saya kira tidak ada seorang muslim pun yang mempunyai perangai seperti itu ataupun akhlak seperti itu yang menjadikan pembantunya seolah-olah seperti bukan manusia. Ada sebagian, tapi mudah-mudahan bukan kaum muslimin yang seperti itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini biasanya dinamakan sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah. Di dalam riwayat beliau katakan apa? Khadimtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 13 sana. Saya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun lamanya. Ma qala li qattun la. Nabi sama sekali tidak pernah mengatakan kepada saya tidak. Kalau saya menginginkan sesuatu, Anda bisa bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya seperti itu kepada pembantu-pembantunya. Bantu mereka, dan jangan sampai gaji mereka tertahan. Tidak, ya, harus ada sebuah kaidah yang mengatakan, di dalam hadis itu dikatakan begini: A'til ajira ajrahu qabla ayyajiffa 'araqahu. Berikanlah pekerjamu upahnya sebelum keringatnya. Ini sebenarnya adalah kata kiasan dari Nabi. Maksudnya kata kiasan dari Nabi bukan juga Anda melihat keringatnya ini sudah kering belum. Oh, ini sebelum kering harus. Tidak. Artinya antum memberikan tepat pada waktu di mana antum mengadakan yang namanya persyaratan ataupun perjanjian dengan dia. Kalau seandainya antum mengatakan misalnya kami berikan gaji kamu pada tarikh ataupun tanggal 30, usahakan tepati. Kalau dia sudah melaksanakan kewajiban dia mempunyai hak. Haknya apa? Gaji yang kita janjikan kepada dia. Dan kalau seandainya dia melakukan kesalahan 1, 2, 3 kali, Nabi SAW mengatakan a'fu anhu 70 marrah. Maafkan mereka 70 kali. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak salah kiranya kalau senantiasa kita memberikan yang namanya kata maaf kepada mereka. Kalau seandainya mereka melakukan yang namanya kesalahan, berikan petunjuk kepada mereka. Ini yang berkenaan dengan masalah pembantu. Jadi kalau seandainya kita kiaskan tadi, kalau seandainya hamba sahaya saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita memberikan makan, memberikan minum, memberikan yang namanya pakaian, memberikan tempat tinggal yang layak di rumah kita, maka begitu jugalah yang kita lakukan kepada pembantu kita. Dan jangan sampai kita berikan mereka pekerjaan di luar daripada kemampuan yang mereka dapatkan. Dalam sebuah kajian ya, kan di sini mohon maaf, di sini kebanyakannya orang yang orang itu menjemur di luar ya, di luar.
Kemudian biasanya mereka juga membersihkan tingkap itu kan sampai dan ada yang jatuh karena itu. Ada yang jatuh karena itu. Saya kira kalau dia punya stamina yang bagus, artinya body atau tubuhnya ini sehat, bagus, insya Allah dia tidak akan terjatuh lah. Tetapi kadang-kadang kita sudah perintahkan dia tidurnya sudah lambat, taruhlah jam 12 atau bahkan jam 1, kita suruh dia bangun jam 4. Kemudian setelah itu kita suruh dia melakukan yang namanya pekerjaan tanpa berhenti sampai akhirnya jam 12 lagi. Akhirnya kan mereka kurang tidur. Makanya jangan salahkan kalau seandainya dia tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut dengan sempurna. Jadi kita harus bisa melihat juga. Kita harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Saya kira inilah yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Inilah yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Jangan sampai dalam keadaan sakit pun kita paksa dia untuk bekerja. Ini bukan bagian daripada Islam. Ini bukan akhlak Islami. Akhlak Islami adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Cukup, itu saja, memanusiakan manusia. Jangan membinatangkan manusia dan jangan juga menuhankan manusia. Cukup memanusiakan manusia. Cukup memanusiakan manusia. Jangan sampai juga ya harga makanan untuk kucing kita malah lebih mahal dibandingkan makanan untuk mereka ini. Ya, harus samalah. Wallahu taala a'lam. Hadis yang kedua, wa an Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اقتسيت الحديث وتقدم في عشة النساء وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang awal tadi ya, Hakim bin Muawiyah al-Kushairi. Dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi dari ayahnya radhiyallahu anhuma, ia berkata, wahai Rasulullah, apa hak seorang istri bagi salah satu di antara kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan dan memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Hadis yang kedua adalah dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sangat panjang itu. Nabi mengemukakan tentang hak para istri. Hak para istri atas suami adalah rezeki, nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, ini merupakan sebuah hadis. Dua hadis ini menjelaskan tentang kewajiban kita terhadap istri-istri kita dan hak istri-istri kita terhadap suaminya. Dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang suami itu mempunyai kewajiban terhadap istrinya, dan nafkah yang akan diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri atau istri-istrinya ada dua biasanya. Ada nafkah batin dengan ada nafkah lahir. Yang dibicarakan di dalam hadis ini ayyuhal ikhwah adalah nafkah lahiriah. Nafkah lahiriah apa saja? Ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Biasanya kan orang mengatakannya sandan, pangan, dan papan. Ya, sandan, pangan, dan papan. Artinya makanan, minuman, pakaian, dan juga adalah tempat tinggal. Itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya. Ya, istrinya. Bahkan ada sebuah mazhab fikih, Bu, ya. Ada sebuah mazhab fikih yang mengatakan bahwasanya sebenarnya seorang istri itu tidak wajib untuk memasakkan suami. Ada sebuah karena menurut mereka tidak ada satu dalil pun ataupun tidak ada satu hadis pun yang menyatakan adanya kewajiban suami untuk memasakkan suami. Adanya kewajiban seorang istri untuk memasakkan suami. Ada sebuah mazhab fikih yang begitu. Dan hampir kebanyakannya mazhab-mazhab fikih yang lainnya itu mengembalikannya kepada adat istiadat, kebiasaan. Artinya kalau di daerah tersebut, di kampung tersebut kebiasaannya istri memasakkan kepada suami, maka itu menjadi kewajiban bagi seorang istri. Tetapi menurut para ulama yang mengatakan bahwasanya kewajiban seorang suami itu adalah menyiapkan makanan, minuman, kemudian yang namanya tempat tinggal, itu semuanya merupakan kewajiban bagi suami. Dan ini yang harus diperhatikan oleh suami. Ini yang harus diperhatikan oleh suami.
bahwasanya dia mempunyai kewajiban terhadap istrinya, bukan hanya nafkah batin, tetapi juga nafkah lahir. Nafkah lahir itu termasuk tadi itu makan, minum, pakaian, kemudian tempat tinggal. Itu merupakan sesuatu yang memang wajib untuk diberikan seorang suami kepada istrinya. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, hadis yang pernah kita ambil itu tentang wanita yang akhirnya mengambil harta suaminya, kan, dikarenakan suaminya tidak memberikan kepada dia kecukupan nafkah. Dia akan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seseorang yang sangat loke, ya Rasulullah. Dia memberikan kepada saya belanja yang tidak cukup untuk saya dan anak-anakku untuk makan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil yang mencukupi kamu dan anak-anakmu, tapi dengan syarat, dengan cara yang baik. Maksudnya dengan cara yang baik. Jangan juga dikuras harta suami sampai habis. Tidak. Dengan cara yang baik, yang mencukupi. Yang mencukupi untuk keperluan dia. Ya, mencukupi keperluan dia. Maka kalau seandainya sang suami tersebut adalah orang yang alhamdulillah diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban-kewajiban ini perlu untuk dia tunaikan. Tetapi ketika seorang suami mungkin mendapatkan kesempitan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka sang suami tetap harus berusaha, istri harus bersabar menerima apa yang diberikan suami kepada dia. Jadi tuntutan istri akhirnya sesuai dengan apa yang mampu diberikan oleh suami. Tetapi jangan sampai suami itu langsung lepas tangan. Tidak boleh seorang suami langsung lepas tangan terhadap apa yang harus, yang menjadi kewajiban kepada dia, yaitu menyiapkan berbagai macam keperluan yang untuk istri. Makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Ini merupakan hak-hak asasi yang harus dimiliki oleh seorang istri dari suaminya. Dari suaminya. Mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, istri saya lebih tinggi gajinya daripada saya. Bagaimana, Ustadz, kalau seandainya istri saya lebih tinggi gajinya daripada saya? Tetap suami mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada istrinya. Kalau seandainya setelah itu istrinya mengatakan, sudahlah, tidak perlu, saya sendiri sudah punya uang lebih banyak daripada kamu, itu adalah persetujuan muafaqah antara suami dan istri. Tetapi kalau seandainya istri tetap tidak mengatakan demikian, maka suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun istrinya lebih kaya daripada dia. Di Jawa Timur itu pernah ada sebuah kejadian. Ini dari ikhwah juga, ini dari ikhwah. Ada sebuah kejadian dari seorang ikhwah, istrinya ini kaya raya, sedangkan suaminya ini adalah ya pas-pasan, sehingga suaminya ini dikarenakan melihat istrinya adalah orang yang kaya raya, dia pun tidak memberikan nafkah, dan istrinya sebenarnya awalnya tidak mempunyai, istilahnya tak kesalah. Dia tidak mempunyai, no problem, dia tidak mempunyai permasalahan tentang itu. Hidup sampai 11 tahun, ada sedikit gesekan itu ada permasalahan yang menjadikan akhirnya mereka bergaduh. Dan akhirnya mereka memasukkan tuntutan untuk cerai di pengadilan, di mahkamah. Salah satu alasan istrinya pada saat itu apa? Suami saya tidak memberikan saya nafkah 11 tahun lamanya. 11 tahun tidak dikasih nafkah, baru dia komplain setelah 11 tahun. Maka dari itu, tetap yang menjadi kewajiban seorang suami sebenarnya yang memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun istrinya itu adalah orang kaya. Tetapi kalau sang istri sudah menyetujui, sudahlah tak payah untuk kamu kasih sama saya pun sudah lebih daripada cukup, itu diperbolehkan, silahkan, karena itu terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Tetapi tetap bahwa kewajiban seorang suami adalah menyiapkan itu semuanya. Dan seorang istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya kalau ternyata sang suami ini tidak mencukupi apa yang diperlukan oleh sang istri, sedangkan suami mempunyai kelebihan dalam masalah itu. Ya.
Saya berikan contoh kalau seandainya suaminya mempunyai kelebihan, tetapi dengan kelebihan uang tersebut dia kasih sama istrinya, subhanallah susahnya bukan main. Taruhlah misalnya kalau di dalam satu hari dia bisa dapat $100. $100 satu hari. Tetapi dia berikan sama istrinya untuk makan hanya $5 atau $10. Ini keterlaluan. $5 untuk satu hari. Makan pagi, siang, malam. Untuk satu hari bersama 2 orang anak. Cukup nggak kira-kira? Ya tak cukup. Dalam hal seperti ini Nabi memperbolehkan, silahkan istri tersebut mengambil harta daripada suaminya, tapi dengan syarat bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu bagaimana? Dengan cara yang baik. Cara yang baik bagaimana? Jangan melebihi keperluan juga. Ya, pernah saya sampaikan kepada antum semuanya, kepada kita semuanya sebagai pembelajaran, bedakan antara keinginan dan keperluan. Bedakan antara keinginan dan keperluan. Banyak di antara kita yang mengejar keinginan tapi tidak perlu. Banyak. Yang terjadi adalah kalau seandainya kita senantiasa mengejar keinginan sedangkan besar pasak daripada tiang. Paham peribahasa itu ya? Besar pasak daripada tiang, akhirnya akan bermasalah sebuah rumah tangga seperti itu. Besar pasak daripada tiang, tetapi yang dikejar adalah keinginan. Susah. Maka di sini adalah bagaimana kita melihat kalau seandainya memang pendapatan kita alhamdulillah lebih banyak daripada pengeluaran kita, ya kita lihatlah di situ apa yang memang kita menjadi keperluan. Keperluan asas itu yang penting. Apa saja keperluan asas? Makan, minum, pakaian, kemudian tempat tinggal, itu adalah keperluan asas yang wajib untuk disiapkan oleh siapa di situ? Suami. Tetapi berkenaan dengan keinginan-keinginan yang lain, minggu ini handphonenya lain, minggu depan dia lihat yang baru mau ganti. Nah ini juga perlu untuk dikaji ulang, jangan sampai seperti itu. Tetapi tetap bahwasanya kewajiban seorang suami kepada istrinya itu tadi, makan, minum, pakaian dengan tempat tinggal. Wallahu ta'ala alam. Dan disinilah akhirnya kita melihat kondisi dan kemampuan daripada suami tersebut. Jangan meminta kepada suami sesuatu yang di luar kemampuan dia. Saya pernah mendengarkan sebuah seminar, Pak. Peranan ibu dalam mencegah terjadinya rasuah. Peranan ibu rumah tangga dalam mencegah rasuah. Ya. Dalam hasil seminar itu, dalam hasil penelitian itu, ya, itu penelitian. Dalam hasil penelitian itu dikatakan bahwasanya ibu rumah tangga itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencegah suaminya melakukan rasuah. Bagaimana caranya? Pertama, sang istri harus cerewet. Tahu cerewet? Cerewet tahu ya? Sang istri harus cerewet terhadap apa yang dibawa oleh suaminya. Jadi kalau suaminya itu dia tahu, oh gaji suami saya hanya 2.000. Tiba-tiba satu hari dia bawa 3.000. Bang, 1.000 ini dari mana? Harus cerewet. Harus cerewet. Tetapi kalau sebaliknya, wah ini gaji suami juga 2.000, ini dapat 3.000, hore, bagus, gitu kan. Bahkan setelah itu permintaannya tambah banyak lagi. Bang, minggu depan handphone, ini sudah lama lah bang, sudah 2 bulan. Bang, bisa emas. Semuanya ini suami juga bingung dari mana dapatkan uang. Dikarenakan bingung daripada untuk dapatkan uang, sedangkan istri di rumah sudah banyak bicaranya, minta terus. Ada kesempatan rasuah, mungkin besar dia akan mengadakan rasuah. Dia akan melakukan rasuah. Maka dari itulah sang istri ini di rumah harus betul-betul cerewet terhadap penghasilan suami. Kalau suami memang biasanya hanya mendapatkan 2.000, dapat 3.000, tanyakan, ini 1.000 dari mana? Inilah yang dilakukan oleh istri ulama-ulama terdahulu. Istri ulama-ulama terdahulu itu mempunyai sebuah perkataan. Perkataannya begini. Wahai suamiku, kami lebih mampu berhadapan dengan kemiskinan dan kelaparan daripada harus berhadapan dengan api neraka. Istri-istri seperti itu dulu seperti itu. Kami, kata mereka, lebih mampu berhadapan dengan kemiskinan daripada harus berhadapan dengan apa? Api neraka.
Maka mereka berpesan kepada suaminya, sebelum berangkat kerja, jangan engkau datangkan kepada kami harta-harta yang tidak ketahuan dari mana sumbernya. Istri perlu cerewet dalam masalah itu. Ya, istri perlu cerewet agar suami tidak rasyuah. Agar suami tidak rasyuah. Kalau seandainya keperluan dan keinginan pasangan melebihi daripada kemampuan kita, ini yang masalah. Ini yang masalah. Kalau orang mengatakannya easy come easy go. Easy come easy go. Jadi saya kalau mengingat kata-kata itu dulu ada orang yang membuat rumah. Ada orang yang membuat rumah. Rumahnya itu begini bentuknya, Pak. Pagar itu ada pintu gerbangnya kan? Pintu gerbang lurus dengan pintu masuk rumahnya. Pintu masuk rumahnya terus lurus lagi dengan pintu tengahnya. Kemudian setelah itu ada pengamat Feng Shui, ya, Feng Shui namanya. Feng Shui datang ke rumah itu. Dia berkata kepada bapak itu, "Pak, ini tolong pintunya ini dirubah tempatnya." Jadi dia minta agar pintu pagar itu dipindah ke samping. Akhirnya bapak itu bertanya, "Kenapa harus saya pindah?" "Oh, ini katanya rumahnya ini easy come easy go." Maksudnya kalau rezeki masuk, dia langsung masuk ke dalam, terus tidak ada penghalangnya. Kalau keluar pun begitu katanya. Jadi masuknya itu karena dia lurus-lurus saja, cepat masuk tapi cepat keluar juga. Kalau dia dipindahkan pintunya, itu keluarnya itu dia harus belok dulu baru keluar. Saya mendengarkan itu, waduh, saya bilang ini kalau kita bersandarkan begini betul-betul kita menjadi orang-orang yang syirik, musyrik akhirnya kan, percaya yang seperti itu. Tetapi sebenarnya itu dimulai daripada keluarga. Pendidikan keluarga dan peranan ibu di dalam mencegah segala sesuatunya itu terjadi di luar rumah, itu semuanya sebenarnya terjadi dari bagaimana komunikasi antara suami istri terjalin. Ya, jangan sampai keperluan kita itu melebihi dari apa yang bisa didapatkan oleh suami kita. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Selanjutnya adalah hadis 994. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a may yaqut. Rawahu an-Nasa'i. Wa huwa 'inda Muslimin bilafz ay yahbisa 'amman yamliku qutah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa, atau cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Dalam redaksi Muslim dikatakan, cukuplah seseorang itu berdosa kalau seandainya dia menahan pemberian nafkah terhadap orang-orang yang memiliki hak pemberian nafkah, penerimaan nafkah. Ayo ikhwah, ini dalam hadis An-Nasa'i, ya, hadis yang ke-294, dan juga di dalam Sahih Muslim dalam hadis yang ke-996. Ini nomor hadisnya. Ayo ikhwah wal akhwat, dua hadis ini berasal dari An-Nasa'i dengan juga Imam Muslim, memberikan kepada kita satu konklusi ataupun satu kesimpulan bahwa orang-orang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan dia, maka dia adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Maksudnya menyia-nyiakan bagaimana? Tadi saya katakan, pertama kepada istri kita. Istri kita mempunyai kewajiban terhadap dia. Apa kewajiban kita terhadap dia? Beri makan, beri minum, berikan pakaian, kemudian memberikan tempat tinggal yang layak. Itu yang pertama. Mungkin kita mempunyai anak-anak kita juga mempunyai seperti itu. Oke. Kita juga diamanahkan seperti itu, ya. Artinya bahwasanya kita mempunyai anak-anak yang perlu untuk kita juga nafkahi sebagaimana kita menafkahi istri kita. Bahkan untuk anak mungkin lebih lagi,
Karena pendidikannya perlu untuk kita pikirkan, tarbiyahnya perlu untuk kita pikirkan. Lebih daripada itu, bahwasanya kita mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak kita sampai betul-betul dia menikah. Ya. Kalau seandainya amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita sia-siakan, dan dalam salah satu bentuk penyanyiannya adalah dengan tidak memberikan kepada mereka nafkah yang sepatutnya kita berikan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menyebabkan seseorang itu berdosa. Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa, atau cukuplah seseorang itu berdosa kalau seandainya dia menyia-nyiakan orang-orang yang seharusnya dia berikan nafkah. Bahkan ayyuhal ikhwah, bukan hanya kewajiban terhadap istri dan anak-anak kita, juga bukan hanya kewajiban kita terhadap pembantu-pembantu kita. Bahkan binatang-binatang yang berada di dalam penguasaan kita, wajib untuk kita berikan makanannya. Di dalam kan kita sering dengar ini hadis tentang seorang wanita yang bersama dengan seekor apa? Bersama dengan seekor kucing. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha." Seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan seekor kucing yang dia kurung. Yang dia kurung. Dalam hadis itu dikatakan hatta matat jau'an, sampai dia meninggal dalam keadaan kelaparan. Fala hiya at'amatha wala hiya saqatha wala hiya arsalatha taqul min khasha'ishil ard. Wanita ini tidak memberikan makan kepada kucing tersebut, tidak memberikan minum kepada kucing tersebut, bahkan tidak membiarkannya lepas untuk mencari makanan-makanan di luar. Jadi bukan hanya kepada istri kita, bukan hanya kepada anak-anak kita, pembantu kita, bahkan binatang yang ada di dalam rumah kita yang menjadi penguasaan kita, di bawah penguasaan kita, kita wajib untuk memperhatikannya. Kita wajib untuk memperhatikannya. Dan disinilah sebenarnya para ulama menjelaskan tidak mengapa kita mempunyai hewan piaraan, tidak mengapa. Tidak mengapa kita mempunyai burung piaraan, tidak mengapa kita mempunyai kucing piaraan, tapi dengan syarat makanan minumannya Anda yang harus bertanggung jawab. Kalau Anda memang tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap makanan dan minuman dari binatang-binatang tersebut, lepaskan. Lepaskan biar dia mencari rezekinya sendiri. Lepaskan biar dia mencari sendiri makanannya. Kalau kita memang tidak mampu untuk mencarikan, tidak mampu untuk memberikan, lepaskan. Sampai seperti itu Islam mengaturnya, ya ikhwal akhwat. Makanya harus betul-betul kita hati-hati. Bahwasanya orang-orang yang termasuk dianggap berdosa oleh Islam itu adalah ketika dia tidak mampu untuk memberikan makan ataupun memenuhi kewajiban dia terhadap orang-orang yang memang berada di bawah kekuasaan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ya memang kita kadang-kadang kan ada yang hobi burung, ada yang hobi apalagi arnab, ada yang hobi hamster ya, hamster apa semuanya itu, ada yang hobi seperti itu. Hobi-hobi itu di dalam Islam silahkan, tetapi dengan syarat Anda yang bertanggung jawab, makannya, minumnya Anda bertanggung jawab. Tentang bagaimana dianya itu Anda yang bertanggung jawab. Karena kita memang menjadikan dia akhirnya tidak bebas dan tidak lepas untuk mencari makanan-makanan yang mereka suka. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini yang perlu untuk menjadi perhatian bagi kita semuanya. Jangan sampai bahwasanya kita akan dipertanyakan akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dikarenakan kita tidak mampu untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim,
tidak mampu memenuhi kewajiban kita sebagai seorang suami, tidak mampu memenuhi kewajiban kita terhadap anak-anak kita, tidak mampu untuk memenuhi kewajiban kita terhadap pembantu-pembantu kita, bahkan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban kita terhadap binatang-binatang yang ada di dalam rumah kita. Kita mempunyai tugas, kita mempunyai tanggung jawab, tetapi itu tadi, walaupun itu adalah kewajiban kita, kita perlu untuk saling berbagi dengan istri, ya, berbagi dengan istri. Dan saya kira itu kembali kepada kebiasaan, ya, itu kembali kepada kebiasaan. Wallahu taala a'lam. Ini ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan, pertanyaannya, Assalamualaikum, saya diamanahkan untuk menyimpang harta uang pembahagian faraid seorang ahli waris yang hilang dan telah diusahakan untuk menemuinya tetapi gagal. Sampai bila saya boleh menyimpang uang tersebut? Ayolah wal akhwat, ini dalam masalah faraid ini, uang pembahagian faraid seorang ahli waris yang hilang. Jadi ini pertanyaannya, ada seseorang yang mengamanahkan kepada kita untuk memegang uang, yang mana uang tersebut bukan milik kita tetapi milik seseorang dari pembagian harta warisan dia, tetapi orang ini hilang, ya, orang ini hilang. Maka di dalam masalah ini saya lihatnya lebih kepada sama dengan hukumnya al-mafqud. Al-mafqud itu adalah orang yang hilang, itu tetap harus ditunggu dulu, ya, harus ditunggu dulu kedatangannya, ya. Sampai 1 atau 2 tahun atau bahkan 3 tahun kita tunggu dulu. Kalau memang kita lebih meyakini bahwa dia sudah wafat dibandingkan hidup dia, maka kita kembalikan harta tersebut kepada ahli warisnya yang lain. Tetapi kalau kemungkinan hidupnya masih ada, masih besar, maka selama itu pula kita tetap memegang harta tersebut. Kecuali mungkin juga ada case bahwasanya yang kita pegang ini adalah harta dari anak miskin. Anak miskin, ya. Anak miskin, taruhlah misalnya orang tuanya meninggal, ya, dan dia masih kecil. Orang tuanya meninggal dan kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Kalau terjadinya case seperti ini di dalam Al-Quran, sebenarnya masih memperbolehkan kita untuk meniagakan harta itu. Karena jangan sampai juga dia habis dimakan zakat. Kan dia otomatis kalau seandainya taruhlah dia mempunyai 50.000 tapi tidak diperniagakan, kan otomatis setiap tahunnya sampai haul dia bayar, lama kelamaan juga ini kan. Maka di dalam Al-Quran juga sebenarnya diperbolehkan untuk berniagakan, artinya invest uang daripada anak yatim tersebut, tetapi tetap dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan dengan penuh keadilan. Maksudnya penuh keadilan begini, jangan sampai kita meniagakan harta anak yatim tersebut tapi seluruh keuntungannya kita yang ambil. Jangan, itu kan tidak adil namanya. Itu kan sama terjadi penzoliman terhadap harta anak yatim tersebut. Bagaimana caranya? Kita berniagakan. Kita niagakan keuntungan yang ada, mungkin baru kita bagi 2 lah, ataupun 40-60, 40 untuk kita atau 60 untuk anak yatim tersebut. Kita niagakan, kita kembangkan yang namanya hartanya. Nanti pada suatu saat ketika dia sudah besar, kita akan mengembalikan seluruh harta dia. Dan disinilah akhirnya di dalam Al-Quran dikatakan wabtalul yatama amwalahum, ya. Hendaklah engkau menguji anak-anak yatim tersebut berkenaan dengan harta mereka, ya, berkenaan dengan harta mereka. Bagaimana cara mengujinya? Menurut para ulama salah satu caranya adalah coba berikan kepada dia uang. Uang itu kira-kira diapakan? Ya. Kalau umur 12 tahun pas dapat uang, misalnya ini ada uang 2.000 misalnya kan, yang umurnya sudah mau dewasa lah, 13 tahun, 14 tahun, dikasih 2.000 ini ternyata dibelikannya apa? Dibelikan game lah, dibeli untuk foya-foya. Oh, ini orang belum dikatakan dewasa di dalam memegang keuangan. Tidak dewasa di dalam memegang keuangan, maka pada saat itu kita belum bisa memberikan semuanya kepada dia. Tetapi ketika dia sudah mampu untuk mengatur urusan keuangannya sendiri, kita kembalikan semuanya. Kalau berkenaan dengan orang hilang tadi, ya itu tadi,
kita lihat dia sama hukumnya dengan orang yang hilang dalam pembagian faraid. Kita tunggu sampai dia betul-betul kita dapat berita yang yakin tentang dia. Kalau memang dianggap dia sudah wafat, kembalikan kepada ahli warisnya, dia akan bagikan seperti faraid lagi. Tetapi kalau seandainya kita menganggap bahwa dia masih mempunyai kemungkinan untuk hidup, ya kita akan tetap menyimpankan untuk dia apa yang menjadi bagian bagi dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ini sebenarnya ada pertanyaan satu lagi. Ustadz, bolehkah seorang muslimah memakai cincin di jari tengah? Ya, saya terus terang berkenaan dengan memakai cincin di jari tengah ini, saya tidak mempunyai pengetahuan yang, artinya saya hanya pernah mendengar bahwasanya jari tengah itu adalah merupakan keyakinan orang-orang non muslim yang katanya jari tengah ini mempunyai hubungan dengan hati itu kan. Tetapi secara hukum Islam secara pastinya insya Allah nanti saya akan coba jawab pada minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Pertanyaannya silahkan. Ini ada pertanyaan luar dari tajuk. Apa itu? Ya, di luar dari tajuk, Bang. Ada 2 hal yang kita duduk baca utama. Yang ada tanya 3 golongan yang Allah tidak masukkan ke dalam surga selain itu. Pertama, orang yang mabuk, terpiara, kekal sehingga dia mati. Yang kedua, semua hidup bohong, tak pernah cakap benar. Yang ketiga, orang tua yang berzina. Itu saja. Boleh tak kita salahkan jenazah ini? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini berkenaan dengan dosa besar, Bang, ya. Berkenaan dengan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, ya kan? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkenaan dengan orang muslim. Istilahnya dia muslim karena dia bersyahadat, tetapi melakukan yang namanya dosa besar, ya. Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah imannya tetap ada, tetapi dia berkurang keimanannya. Kalau seandainya dia tetap sebagai seorang muslim, maka apakah disolatkan atau tidak ketika dia wafat? Ya, kalam ataupun pendapat yang lebih banyak dipegang oleh para ulama dalam masalah itu adalah tetap disolatkan. Tetap disolatkan selama dia lahirnya adalah seorang muslim. Ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Khawarij, ya. Kalau orang Khawarij kan adalah mereka termasuk orang-orang yang kafir karena mereka melakukan yang namanya dosa besar, ya. Sedangkan Murji'ah sendiri dia lebih mutatarrif lagi. Artinya kalau orang Murji'ah itu mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar ini, ya, dia tetap beriman dan imannya tetap sempurna, ya. Itu orang Murji'ah. Kalau orang-orang Khawarij langsung mengatakan orang yang melakukan dosa besar keluar daripada Islam. Kalau orang Khawarij keluar daripada Islam berarti kalau dia mati tidak perlu disolati karena dianggap kafir oleh orang Khawarij. Tetapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah dia mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya adalah bahwa orang-orang yang mengaku dirinya muslim dan tapi dia melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Seperti misalnya minum khamar, berzina ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh Islam ataupun adalah perbuatan-perbuatan yang berbentuk maksiat, maka dalam hal ini Islam mengatakan mereka adalah orang-orang yang mempunyai keimanan, tetapi keimanan mereka sedang berkurang, maka mereka apabila meninggal tetap disolati. Tetap disolati. Hal ini dalam beberapa hadis dijelaskan. Ada salah satu seorang sahabat itu yang kerjanya minum saja. Minum. Ketika dia minum otomatis kalau ketemu Nabi akhirnya dia kena hudud, hudud, ya. Hududnya orang yang minum itu adalah 40 kali sebat. Ya, 40 kali. Tapi orang ini ternyata tidak pernah berhenti dari minumnya. Besoknya ketemu lagi minum, dikena lagi sama Nabi. Besoknya kena lagi, minum lagi, kena sebat lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya ada sahabat itu yang mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus kepada dia, ya, melakukan kata-kata yang kurang bagus kepada dia.
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la innahu yuhibbullah wa rasulahu. Tidak, jangan lakukan itu karena sesungguhnya dia ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, ini adalah merupakan sebuah hadis yang nyata bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar, ya, tetapi dia adalah muslim adalah tetap dianggap beriman, tetapi imannya berkurang. Dan ini merupakan aplikasi ataupun pelaksanaan hadis yang mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'siyah, dia akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dari sinilah akhirnya juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya maksiat yang dilakukan oleh seseorang kalau tidak akhirnya kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyebabkan imannya itu betul-betul hilang, habis. Wallahu taala alam. Jadi tetap disolati, Bang. Ada yang lain? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, memang di dalam Islam seorang istri apabila dia ingin bekerja wajib untuk meminta izin kepada suaminya. Wajib untuk meminta izin kepada suaminya. Bahkan kalau seandainya dia mau keluar pun dia wajib untuk meminta izin kepada suami. Kalau seandainya dia keluar tanpa izin dan dia sudah minta izin tapi tidak diizinkan, ya udah nggak usah, maka para ulama menganggapnya itu adalah sesuatu yang mengakibatkan dia berdosa. Wallahu ta'ala a'lam. Bagi satu, bagi orang-orang yang sudah tidak bekerja, contoh suami sudah tidak bekerja, bagaimana mau kasih nafkah? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak bekerja itu ada dua kelompok, Bang. Pertama, dia tidak bekerja karena sudah banyak uang. Ya, itu yang pertama itu. Dia tidak bekerja karena sudah banyak uang sehingga walaupun dia tidak bekerja istrinya tak kisah, ya, tetap. Kelompok yang kedua, dia tidak bekerja memang karena malas, ya kan? Ya, memang karena malas bekerja. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis berkenaan dengan masalah ini, apabila ada seorang suami kerjaannya di rumah tinggal tidur saja, disuruh bekerja pun tidak mau bekerja, dia pun dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, tapi tidak mau bekerja sehingga dia tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Di dalam sebuah hadis nanti yang akan kita ambil, sang istri berhak untuk mengajukan cerai. Ya, sang istri berhak untuk mengajukan cerai. Karena itu tadi tidak tercapainya tujuan di dalam sebuah pernikahan dan perkawinan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira ini, ya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.